setelah kita mengetahui tadi type of editing gitu ya, ada editing linear, ada editing non-linear, serta kita juga sudah tahu gitu ya apa saja sih software yang bisa kita gunakan gitu ya. Nah, selanjutnya adalah kita mengetahui gitu apa sih SOP video editing. SOP sendiri sini adalah standar operasional prosedur ya. Jadi setiap editor itu harus mengetahui, memahami dan mengerti bagaimana SOP ketika menjadi seorang video editor ya. Mungkin orang awam akan melihat edit doang, tinggal sambung, tempel, potong, selesai. Tidak seperti itu ya. Ada beberapa hal ataupun beberapa langkah yang harus kita patuhi dalam standar operasional prosedur dari video editing ini. Yang pertama itu adalah offline editing atau biasa disebut dengan rough cut ya. Nah, jadi rough cut ini ataupun offline editing ini adalah suatu proses di mana kita itu sebagai editor baru menyusun, baru merangkai shot demi shot ataupun materi demi materi gitu ya, sesuai dengan konsep yang sudah dibuat atau sesuai dengan naskah yang sudah dibuat. Jadi kita masih menyusun tuh. Jadi ya, kita masih menyusun, itu masih diolah secara kasar. Yang penting secara urutan ataupun secara kronologisnya itu sudah sesuai dengan konsep ataupun naskah yang ada. Nah, kita sudah mulai susun gitu ya, walaupun potongannya masih kasar. Jadi kita masih memotongnya ataupun memendekkannya, adegannya itu masih kasar. Yang penting kita buat susunannya dulu, supaya itu akan lebih mempermudah untuk proses ataupun step selanjutnya. Selanjutnya kita akan masuk ke online editing. Nah, kalau tadi offline editing ya, itu masih rough cut ya. Nah, sekarang kita masuk ke online editing. Nah, online editing ini prosesnya cukup banyak ya. Yang pertama itu ada fine cut ya, ataupun penghalusan potongan. Ya, jadi kita sudah mulai menghaluskan potongan demi potongan agar susunan video yang sudah kita paparkan ataupun kita sudah taruh di timeline yang ada di software editing kita itu mulai terlihat rapi. Konstruksinya sudah mulai terlihat jelas dan potongan-potongan yang kita buat itu tidak terlihat sebagai sebuah potongan yang kasar. Jadi kalau teman-teman misalnya nonton sebuah film gitu ya, ataupun nonton sebuah video gitu, kadangkala ketika gambar tersebut disambungkan, itu kita tidak sadar bahwa gambar tersebut sudah dipotong dan disambungkan. Tapi kalau memang potongannya itu masih kurang baik ataupun kurang bagus, itu kita melihatnya kayaknya nggak pas deh potongannya, kayaknya kasar deh. Nah, itu masuk ke dalam fine cut ya, berarti kita harus memotong secara halus agar potongan tersebut tampak lebih jelas ya. Dan selanjutnya itu ada titling. Titling itu adalah pemberian teks ya, bisa untuk judul, bisa untuk nama ya, misalnya kalau ada wawancara gitu ya, itu ada teks, nama, jabatan dan lain-lain, itu titling masuk kategorinya. Lalu masuk juga ke misalnya teman-teman bikin subtitle, nah itu masuk ke titling. Dan juga teman-teman misalnya buat credit title gitu ya, nama produser, talent dan lain-lain, nah itu masuk ke dalam hal titling. Lalu selanjutnya ada juga proses yang namanya color balancing. Mungkin di sini cukup asing bagi teman-teman karena yang biasa umum digunakan tuh grading dong, grading. Nah, sebenarnya sebelum masuk ke tahap color grading itu ada namanya color balancing, ya. Nah, color balancing ini adalah ketika kita berusaha menyeimbangkan warna, ya. Jadi ketika kita melakukan proses editing itu sudah selesai offline ya, masuk ke online. Nah, kita seimbangkan dulu warnanya. Misalnya yang terlalu terang gitu, coba kita turunkan intensitas cahayanya. Misalnya terlalu gelap, kita naikkan sedikit intensitas cahayanya. Atau misalnya warna dari kamera, hasil gambar yang dapat dari kameranya itu misalnya terlalu kuning. Nah, kita coba atur warnanya supaya seimbang, jangan terlalu kuning atau terlalu biru gitu. Nah, supaya kita dapat melihat warna yang sebenarnya dalam dari produksi tersebut ataupun syutingan tersebut. Nah, baru masuk juga ke color grading. Nah, color grading ini bisa dibilang adalah peningkatan warna, grade, meningkatkan. Misalnya tadi kita sudah melakukan color grading, itu warna sebenarnya, cahaya sebenarnya seimbang. Nah, color grading ini biasanya memiliki motif di mana untuk meningkatkan mood. Ya, mungkin teman-teman gitu ketika nonton film gitu ya, contohnya ada yang lebih ke hijau, ada yang ke biru gitu ya. Nah, sebenarnya dari warna-warna tersebut tuh memiliki motivasi tersendiri gitu. Misalnya contoh ada yang agak kekuningan ya.
Misalnya scene-nya siang hari itu adegannya, terus agak kekuningan. Nah, sebenarnya itu ingin menyampaikan ya, maksudnya itu adalah bahwa cuacanya misalnya sedang panas. Nah, seperti itu ya kan. Siang hari terus ada kuning dan cahaya berlebih. Berarti kan mengindikasikan atau menginterpretasikan bahwa adegan ini dalam cuaca ataupun kondisi yang terik dan panas. Kalau misalnya malam, mungkin teman-teman juga sering melihat gitu adegan-adegan malam itu lebih ke arah biru, karena kita tahu bahwa malam itu lebih tergambarkan dengan gelap, biru, sedikit cahaya putih, seperti itu. Dan juga masuk kita ke yang namanya audio ya. Nah, audio itu kita seragamkan juga, kita seimbangkan juga. Jadi jangan sampai itu volume dari dialog ya. Jadi volume dari dialog itu jangan sampai tidak terdengar jelas. Jadi kita coba maksimalkan bagaimana audio itu tertata dengan baik. Jadi antara dialog, musik, background musik itu bisa diselaraskan dengan baik. Ya. Dan selanjutnya ini adalah preview draft ya. Jadi ada preview draft 1, 2, 3 atau selanjutnya sampai dengan final draft. Nah, preview ini biasa dibuat ketika kita misalnya berkoordinasi dengan bos kita gitu, misalnya dalam artian misalnya contoh kita punya usaha editing gitu ya. Nah, kalau kita punya karyawan. Nah, biasanya hasil pertama mereka itu adalah kita sebut dengan preview draft 1. Lalu kita revisi nih kita sebagai atasannya. Mereka selesai lagi, nah itu preview draft 2. Jadi kita masih dalam tahapan preview. Nah, misalnya sudah selesai gitu ya. Nah, itu kita sebut dengan final draft. Nah, selanjutnya itu adalah yang terakhir ini adalah mastering. Ya, mastering tadi ketika kita sudah fix ya, kita sudah tetapkan gitu ya bahwa judulnya seperti ini, titlingnya, color gradingnya seperti ini, lalu audionya seperti ini. Nah, kita baru masuk ke tahap yang namanya mastering, yaitu export video. Nah, export video ini atau menjadikan hasil editing menjadi sebuah video ini itu kita sebut dengan export ya. Nah, ini kita tentukan juga nih sesuai dengan apa yang menjadi kesepakatan di awal. Misalnya, saya mau output videonya itu Full HD dengan format misalnya H264. Nah, berarti ketika kita melakukan mastering ataupun exporting ini, ya kita sesuaikan, oke, formatnya ini adalah H264, resolusinya itu adalah misalnya Full HD ataupun Full HD. Seperti itu. Nah, untuk mastering ini diupayakan itu tidak meleset dari apa yang sudah disepakati di awal.